Kembali bersama kami di Breaking News TV One, pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk mengetahui bagaimana situasi terkini di Gaza, Palestina melalui siaran televisi Al Jazeera. Dan untuk itu bersama kami di studio sudah ada pengamat Timur Tengah Pak Anan Nurdin. Assalamualaikum Pak Anan. Waalaikumsalam. Kami mohon bantuannya untuk menerjemahkan siaran berikut ini. Baik, ya. Iya, ini Al Jazeera sedang melakukan semacam wawancara untuk menyikapi apa yang terjadi di jalur Gaza. Dikatakan bahwa sangat sulit terputusnya hubungan komunikasi dengan semua staf dan dokter dan tenaga medis yang ada di rumah sakit Ashifa jalur Gaza. Bahwa dikatakan bahwa rumah sakit Ashifa menjadi penjara besar yang tanpa air, tanpa makanan, tanpa listrik, menjadi penjara yang sangat besar sekarang karena tidak boleh dilarang mereka untuk melakukan pergerakan di jalur Gaza. Mereka mengatakan bahwa PBB juga sangat mengecam karena alasan apapun tidak diperkenankan untuk menghancurkan sebuah rumah sakit. Karena itu adalah merupakan basis kemanusiaan untuk melakukan pengobatan. Kemudian juga begitu banyak korban terluka di jalur Gaza. Dikatakan akibat serangan udara di jalur Gaza dari Israel mengakibatkan internet sempat terputus dan komunikasi juga sempat terputus. Kemudian selain itu juga dari Hamas melakukan serangan kepada militer Israel yang mengakibatkan sampai hari ini sudah 35 tentara Israel yang diberitakan hampir 25 tentara Israel yang menjadi korban dari serangan atau akibat perang di jalur Gaza. Kemudian Joe Biden mengatakan bahwa mereka mengatakan harus ada usaha-usaha untuk komunikasi antara dua pihak yang difasilitasi atau dimediasi oleh Qatar untuk melakukan pembebasan terhadap para tawanan. Kemudian juga dijelaskan bahwa ada usaha-usaha bagaimana siapakah yang akan menjadi penguasa jalur Gaza setelah Hamas tidak ada. Kemudian berita selanjutnya adalah tentang bagaimana yang terjadi di tepi barat, tepatnya di kota Hebron, di mana begitu banyak militer Israel yang melakukan serangan ke Hebron yang mengakibatkan 3 orang warga Palestina meninggal dunia akibat ditembak mati oleh militer Israel. Kemudian mengakibatkan beberapa tentara Israel terluka karena mendapatkan serangan balik dari warga Hebron di tepi barat. Itu beberapa laporan Al Jazeera TV. Di beberapa tempat diberitakan selanjutnya bahwa sampai hari ini masih terus dilakukan serangan oleh militer penjajah Israel yang mengatakan bahwa dari selatan sampai utara yang mengakibatkan komunikasi pada hari ini dikatakan di jalur Gaza sempat terputus secara total sehingga sangat sulit mereka untuk melakukan hubungan komunikasi ke beberapa tempat di jalur Gaza. Militer Israel berusaha untuk menguasai sebuah rumah sakit yang disebut dengan Mujamma Ashifa At-Tibi atau kawasan rumah sakit Ashifa di tengah kota Gaza sendiri. Dikatakan bahwa rumah sakit ini sekarang masih terus di bawah kepungan militer Israel, sementara di pihak yang lain atau di jalan yang lain memang terjadi terus-menerus serangan yang bergantian antara pasukan militer Israel dengan Hamas. Dikatakan bahwa pasukan Israel mengatakan bahwa mereka terus memeriksa setiap gedung-gedung dan basement yang ada di kawasan rumah sakit Ashifa di kota Gaza. Kemudian selain komplek ke wilayah Ashifa, bahwa tank-tank Israel juga mereka juga mengepung sebuah rumah sakit Al-Ahliyah yang ada di tempat yang dekat dengan wilayah Ashifa. Mereka mengatakan bahwa melarang semua orang-orang yang sakit, orang-orang yang terluka untuk masuk ke wilayah
wilayah rumah sakit tersebut. Sekarang Al Jazeera akan wawancara kepada dokter yang ada di kawasan Mujamma Ashifa atau kawasan Ashifa. Dikatakan bahwa akibat serangan pada hari ini atau pengepungan hari ini bahwa 25 orang terluka, kemudian juga yang menjadi permasalahan besar adalah bayi-bayi tabung yang memang tidak bisa mendapatkan perawatan maksimal. Kemudian Dr. Muhammad Abu Salmiah juga mengatakan bahwa begitu banyak orang-orang yang kelaparan, terutama anak-anak yang kelaparan karena sudah beberapa hari memang di kawasan rumah sakit Ashifa ini kami tidak mendapatkan support makanan, tidak mendapatkan support bantuan sama sekali, dan kita juga membutuhkan susu dan untuk anak-anak bayi yang ada di tabung yang terpaksa kami keluarkan, sehingga kami sekarang membutuhkan bantuan tersebut. Kemudian ada juga orang-orang yang 24 orang yang akibat terluka dari perang akhirnya meninggal dunia, mati syahid, karena memang ketika mereka sampai di rumah sakit ini mereka sama sekali tidak bisa mendapatkan perawatan yang maksimal karena ketika bantuan masuk dari Rafah tetap saja bantuan obat-obatan tidak masuk ke jalur Gaza bagian utara. Kita tahu rumah sakit Ashifa ada di kota Gaza dan tidak bisa masuk ke rumah sakit ini semua bantuan karena memang di sini tidak ada unsur-unsur kehidupan bagi kami. Semua militer penjajah Israel memang sangat ketat, mereka masih terus berada di sekeliling rumah sakit. Mereka melarang semua orang yang masuk dan menembak semua orang yang akan keluar dari rumah sakit ini. Kita lihat bahwa, dan kita juga mengajak kepada semua dunia agar mereka bertindak terhadap apa yang terjadi di komplek Ashifa di kota Gaza, karena yang terluka dan yang sakit di rumah sakit ini secara pelan-pelan mereka akan meninggal dunia. Ini saya katakan kepada dunia dan kepada semua orang yang berkuasa di dunia, para pemimpin, bahwa di sini orang-orang meninggal dunia secara bergantian, baik itu anak-anak dan juga orang-orang yang sakit yang terluka masuk ke rumah sakit tersebut. Itu adalah laporan langsung dari rumah sakit Ashifa di kota Gaza, Windy. Baik, terima kasih Pak Anand, dan pemirsa Breaking News TV One masih akan kembali sesaat lagi menghadirkan sejumlah informasi terbaru dari Gaza, Palestina sesaat lagi.